Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Untuk yang tidak syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pasca Idul Adha Allah masih mengizinkan kita berjumpa bersuara dan tetap muka bersama. Walaupun dimulai waktu kita belum mulai pengajiannya, insyaallah malam ini walaupun dengan berbagai hal yang kita hadapi hari ini, dari tadi sore ada kerusakan jaringan sehingga sulit kita menelpon ke mana-mana, bahkan jaringan internet sementara tidak berfungsi. Apakah ini ada hubungannya dengan awalnya kemarin ya di Aceh Barat dan Naga Raya dan pengajian tadi saya siang pada pengajian juga, mereka berkata itu bagian dari tanda-tanda kiamat Ustaz. Pastinya kita harus mempersiapkan diri dengan apa yang terjadi, karena di akhir masa nantinya seluruh teknologi ini sudah tidak lagi berfungsi, bahkan peperangan yang terjadi nantinya akan kembali ke masa lampau, di mana kita akan berperang kembali dengan pedang, dengan tombak dan panah, sehingga tidak lagi memanfaatkan kecanggihan teknologi. Pastinya begitu akhir dunia, maka seluruh teknologi yang dibuat oleh manusia semua menjadi tidak berfungsi lagi, dan inilah saatnya kita berserah diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini walaupun sudah 2 minggu berlalu dari Idul Adha, izinkan saya memohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan saya terkait kita menyebut Idul Adha kemarin. Semoga setelah ini kita bisa melanjutkan kehidupan kita kembali dengan lembaran baru dan tanpa ada lagi dosa dan kesalahan di antara kita sesama manusia. Salawat dan salam ada selalu kita sampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok yang 9 hari lagi, hari ini Agustus Zulhijjah, bulan hari ini tanggal 11 Agustus, adik saya yang terakhir hari ini ulang tahun. 9 hari lagi kita akan menyambut 1 Muharram, dan pastinya itu adalah momentum kita untuk berhijrah, berpindah ke tahun yang baru 1442 Hijriah, dan itu juga merupakan momentum bagi kita untuk berubah, makin mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, seorang sosok yang sangat berani dalam berhijrah, bahkan mempertaruhkan nyawanya karena hendak dibunuh oleh para kaum kafir Quraisy yang saat itu sudah mengepung setelah pertemuan di Darul Nadwa. Mereka berpendapat pada hari Kamis pagi mereka melakukan rapat bagaimana caranya memusnahkan atau menghancurkan agama Rasulullah, dan saat itu mereka mempunyai beberapa ide, yaitu ide pertama dengan cara membuang Rasulullah, tapi cara ini ditolak. Cara kedua yaitu dengan menangkap dan mengikat Rasulullah di samping Ka'bah, ini pun ditolak. Cara ketiga yaitu Rasulullah direncanakan untuk dibunuh oleh salah seorang pembunuh bayaran yang dipersenjatai dengan lengkap, tapi cara ini pun ditolak karena mereka akan takut terkena dampak dari banyaknya umat Rasulullah, pengikut Rasulullah di saat itu. Rapat yang diadakan di Darul Nadwa, sebuah tempat balai pertemuan yang didirikan oleh Qusay. Mungkin kita tahu Qusay adalah nenek Nabi atau kakek Nabi yang ke-6, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Kalau kita lakukan bin Kilab bin Ka'ab bin Kinanah bin Mudrikah sampai akhirnya Ilyas, sampai akhirnya ke Ismail dan Ibrahim. Qusay adalah nenek Nabi dan beliau mendirikan Darul Nadwa. Disitulah rencana pembunuhan Rasulullah dilakukan. Lalu pertemuan yang dipimpin oleh Umar bin Hisham, mungkin kita tidak ingat nama
Syam, kita akan dikenal atau tersebut dengan Abu Jahal. Abu Jahal adalah lakap atau kunyah daripada Umar bin Syam. Makanya saat Rasulullah berdoa, ya Allah, Allahumma a'izil Islam bi ahadain Umar, ya Allah muliakan Islam dengan salah satu Umar, yaitu Umar bin Syam ataupun Umar bin Khattab, karena dua-dua Umar ini adalah Umar yang berpengaruh di kota Mekah saat itu. Tapi Rasulullah Allah tidak memilih Umar bin Syam, dia tetap dalam kekafirannya, tapi Umar bin Khattab lah yang dipilih oleh Allah. Makanya kita tidak melihat masa lalu seseorang, orang yang saat dulu pernah mau membunuh Rasulullah, saat ini terbaring di samping Rasulullah dan mendampingi Allah hingga sampai hari kiamat kelak, yaitu di Masjid Nabawi, Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Syam akhirnya mengambil keputusan pembunuhan terhadap Rasulullah yang direncanakan di hari Kamis itu akan dilangsungkan di malam Jumatnya, langsung di malam itu dilakukan oleh setiap perwakilan pemuda dari semua suku. Jadi semua suku yang hadir semuanya diperwakilkan untuk membunuh Nabi Muhammad, dan rencana itu bocor ke malaikat Jibril. Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad sehingga turun itu. Nabi Muhammad sudah tahu rencananya dan memberitahukan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, nanti malam kita berhijrah. Lalu Nabi Muhammad mempersiapkan siap strategi untuk yang menggantikan beliau hidup, yaitu Ali bin Abi Thalib, karena ini adalah saudara sepupunya dan inilah yang patut dipertimbangkan dan merupakan saudara. Maka setelah itu perjalanan hijrah Rasulullah dimulai. Mungkin akan panjang sekali kalau kita bercerita tentang hijrah Rasulullah, tapi minimal semangat hijrah Rasulullah akan mewarnai kita terus hingga kehidupan kita selanjutnya. Dan hari ini kembali di pertemuan pertama pada Idul Adha, kita kembali menyimak kitab Fatahul Akbar. Walaupun mungkin, mohon maaf nggak sempat bersilaturahmi ke rumah Abi dan Bumi semuanya, minimal pertemuan kita kali ini bisa bermakna dan insya Allah ada ilmu yang bisa kita serap dan bisa bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan sebelumnya kita bercerita tentang jembatan Shiratal Mustaqim. Di jembatan itu orang melalui jembatan Shiratal Mustaqim dan kadarnya berbeda-beda. Ada orang yang melewatinya bagai kilat yang menyambar, ada kelompok kedua yang melewatinya bagai angin taufan, kelompok ketiga yang melewatinya bagaikan burung yang terbang, kelompok yang keempat bagaikan kuda yang lari, kelompok yang kelima bagaikan orang yang berjalan, kelompok keenam melewatinya sekitar sehari semalam, dan kelompok yang ketujuh ada yang melewatinya sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 1 abad, dan ada juga yang cerita terakhir melewati sekitar ada 20 tahun di dunia. Jadi orang dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini bermacam-macam. Ada bahkan yang mereka melewati dengan mereka berada di bawah jembatan, dan mereka di jembatan itu berada di bawah telapak kaki mereka, kadang-kadang di atas kepala mereka, di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan kadang-kadang api neraka pun membunuh mereka. Firman Allah, wa inna minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya, dan sekalian semua pasti hadir kepada neraka jahanam. Kehadiran itu pastilah ketentuan dari Tuhanmu. Jadi Allah sudah berfirman, "Tsumma tunajjil ladzina taqaw wa nadharu dzalimin jithiya." Lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan kejam dan kering. Al-ayat. Lalu api neraka tersebut menjala ke dalam fi'lisani pada tubuh mereka, wajulubi dan kulit mereka, walubi dan daging mereka, sehingga mereka menjadi orang yang hangus. Jadi ada orang yang melewati jalan Shiratal Mustaqim terbakar oleh api neraka sehingga jadi orang yang hangus. Sawadan dalam keadaan hitam, illa man najamina, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan daripadanya. Bahkan sebagian ada yang melewati neraka melalui Shiratal Mustaqim tanpa disertai rasa takut.
sehingga layak syai'an syai'an, mereka tidak takut sama sekali min ahwaliha wala yanalu syai'un min niraniha, dan tidaklah mencapai daripada mereka sesuatu pun daripada api neraka, hatta idza jawazaha yaqulu, sehingga ketika mereka sudah melewati jembatan shiratal mustaqim, mereka berkata aina shirat, di manakah jembatan itu. Jadi mereka melewati jembatan shiratal mustaqim tanpa pernah sadar bahwa mereka sudah melewatinya. Fa yuqalu lahu qad jistuhu min ghairi masyaqqatin bi rahmatillah ta'ala, dan dikatakan bahwa kamu sudah melewati jembatan itu tanpa ada kepayahan, tanpa ada usaha sedikit pun. Bagaikan pada orang Aceh, bukannya jadi belum untuk lawan tergemang muntah, kadang-kadang itu mabuk terus bukan Aceh padang selawat penuh hanya empat, karena kita tadi dalam keadaan nyaman sekali, maka kadang yang ingat hanya empat pada selawat. Seperti itulah kita berharap bahwa kita akan diberikan kemudahan oleh Allah dalam melewati jembatan shiratal mustaqim. Kita mulai pengajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Kita berkata benar, dan semoga semua kita yang hadir pada malam ini jemaah TDC yang beriktikaf nawaitu al-atifah fi hadzal masjid subhanallahi taala, Allah berikan manfaat dari dunia mengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qad jaa'a fil khabari annahu idza kana yaumul qiyamati taji'u ummatun. Sungguh terdatang pada sebuah hadis bahwa ternyata apabila adalah hari kiamat, datanglah suatu umat. Fa idza sa'idat 'ala sirati iltaqat ilaihim alaihi salam fa yaqulu man antum. Maka tiba-tiba saat mereka naik ke atas jembatan shiratal mustaqim, maka Nabi SAW menoleh melihat gejinut di atas gurunya, lalu bertanya, man antum? So kata, siapa kamu? Ada sekelompok orang jadi duduk shiratal mustaqim. Nah, Rasulullah berkata, ditanya oleh Rasulullah, so kata. Lalu mereka menjawab, fayaquluna, maka mereka berkata, nahnu ummatuka, kami ini adalah umatmu ya Rasulullah. Fayaqulu, maka Rasulullah berkata, hal kuntum ala syari'ati, apakah kamu sudah melaksanakan syariatku? Kata Rasulullah. Apa saja syariat Rasulullah? Salat berjamaah tepat waktu di mana diazankan, itu salat masjid. Apa lagi syariat Rasulullah yang kemarin baru kita lakukan? Sudah kita berkorban. Mayyun tasa'atan wala yutahi fala yaqurbanna musallana. Barang siapa yang diberikan kemudahan rezeki tapi tidak mau berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Sudahkah kita melaksanakan syariat itu? Apalagi syariat Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kita untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Sudahkah kita melaksanakan syariat itu? Fayaquluna, maka mereka berkata, la. Mereka tidak melakukannya. Fatabarra'u minhum wa yatrukuhum, maka Rasulullah berlepas diri dari mereka dan meninggalkan mereka. Fayaqa'una fi jahannam, maka mereka pun jatuh ke dalam neraka jahannam. Untuk orang-orang di luar sana yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, piur-piur, jangan lagi seperti itu. Anda tidak boleh mengaku sebagai umat Rasul kalau Anda tidak melaksanakan syariat Rasul. Jangan Anda mengaku sebagai umat Rasulullah kalau saat ini Anda masih tidak melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah oleh sunnahnya. Karena saat kita berjumpa dengan Rasulullah di atas titian shiratal mustaqim, maka saat itulah Rasulullah menyapa kita dan bertanya, kalau kalian umatku, apa yang sudah kalian lakukan dari syariat? Jika kita berkata la, tidak ada ya Rasulullah, maka saat itulah dengan serta-merta kita akan jatuh ke dalam panasnya api neraka. Jadi
Rasulullah menjaga di pinggir jembatan dan melihat siapa yang akan menyeberang daripada jembatan tersebut. Summa ta'ti ukhra, kemudian datanglah kelompok yang lain. Fayaqulu alaihi salam, maka Rasulullah berkata kepada mereka, hal kuntum ala syari'ati nabiyikum, apakah kalian ada melaksanakan syariat Nabi? Wa hal salaktum tariqah, apakah kalian ada melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah? Apakah kalian sudah melaksanakan sesuai dengan tariqah yang diberikan? Fa in ajabu bin na'am jawazu surata, maka ketika mereka menjawab iya, benar ya Rasulullah, kami sudah melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka jazus surata, mereka bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Wa illa waqa'u finnar, dan jika tidak, maka mereka semua jatuh, tergelincir, terperosok ke dalam neraka. Wa ba'da dukhul finnar, dan setelah mereka masuk ke dalam neraka, yahtajuna ila syafa'ati Nabi alaihi salam, baru mereka membutuhkan kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah orang-orang tersebut jatuh ke dalam lubang api neraka, maka saat itulah mereka baru merasakan butuhnya kepada syafaat daripada Rasulullah. Karena siapapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun amalan kita, maka kita tetap butuh kepada baginda Rasul, seorang Nabi, seorang Rasul yang begitu cinta kepada umatnya, yang akan membantu umatnya untuk melepaskan kita dari api neraka. Bahkan Rasulullah sudah mempersiapkan syafaat daripada Rasulullah kepada kita semua. Tinggal kita saat ini, yakinkah kita ada mencinta Rasulullah? Yakinkah kita orang-orang yang sayang kepada Rasulullah? Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membuktikannya dengan memberikan dan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Dalam kehidupan kita berbanyak sholawat sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Perbanyak waktu kita untuk mengingat Rasulullah. Apabila ada waktu yang kosong, apabila ada kesempatan yang kosong, biarkan lidah kita, bibir kita, gigi kita bergerak untuk mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat di atas Nabi Muhammad. Semoga dengan sholawat yang kita berikan Rasulullah di yaumil mahsyar kelak di atas Shiratal Mustaqim akan memberikan syafaat kepada kita. Bagaimana peran kita saat muazzin mengumandangkan azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat kita bersaksi dari Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu, tugas kita lah bagaimana kita tetap berselawat mencintai Rasulullah. Dan inilah yang kita harapkan, agar syafaat daripada Rasulullah akan hadir beserta kita, akan selalu menemani kita sampai akhirnya kita tidak menjadi ke neraka dan bisa beristirahat di surga yang kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaan? Silakan. Bagaimana dengan umat Nabi selain umat Nabi Muhammad? Ketika belum ada sholat, apa yang dinilainya untuk mendapatkan didapatkan ke surga dan sebagainya? Yang kedua, ketika nanti umat Nabi yang mana duluan? Apakah dari pertama Nabi Adam atau yang selain Nabi Muhammad duluan, atau umat Nabi yang mana? Ketika kita mau maaf bahasanya mengantri lah untuk ke pada luar biasa, pertanyaan yang luar biasa. Nah, nas yang ada tentang pertanyaan kita di akhirat, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Sesungguhnya seawal-awal yang ditanyakan kepada hamba artinya al-abdu adalah isim ma'rifah. Artinya ini adalah jamak daripada seluruh hamba, tidak khusus kepada
Jadi semua hamba Allah, baik itu umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, Saleh, Hud, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Sulaiman, Zakaria, Yahya sampai ke Muhammad, semua itu adalah kegiatan pertama sholat. Lalu bagaimana umat yang lainnya? Ternyata syariat sholat juga ada di setiap umat. Semua umat, semua disyariatkan sholat. Bahkan sholat ini bukan hanya disyariatkan kepada manusia, kepada jin juga diperintahkan sholat. Makanya kita diperintahkan kafala ini adalah dua kelompok yang dikeraskan, yang diwajibkan untuk beribadah, yaitu jin dan manusia. Dan juga bukan hanya kepada jin manusia, tapi juga kepada mereka yang diperintahkan sholat. Akan tetapi tata caranya berbeda. Kepada mereka ada yang diperintahkan berdiri saja, ada yang diperintahkan rukuk saja. Mereka dari pertama diciptakan sampai nanti hari akhirat didirikan, itu mereka cuma rukuk aja. Ada yang tidak saja, ada yang sujud saja. Tapi seluruh kegiatan ini semua atas perintah Allah. Lalu nabi-nabi yang lain pun secara syariat tetap diperintahkan sholat, tapi mungkin tata caranya ada yang berbeda, mungkin waktunya ada yang berbeda. Sama seperti saat disyariatkan kepada Nabi Ibrahim yang kita tahu. Nabi Ibrahim tetap disyariatkan sholatnya, tapi dua waktu, pagi dan malam hari. Artinya sholat sekarang kata Rasulullah, sholat Nabi Ibrahim digantikan kepada Rasulullah dengan sholat duha dan sholat tahajud. Artinya cuma dua waktu sholat saja di Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang lain juga ada sholatnya, tapi sesuai dengan syariatnya sendiri. Dan semua syariat ini besok dihapuskan, berubah dengan syariat kepada kepada Rasulullah. Di saat awal Rasulullah sebelum diperintahkan dengan Isra Mi'raj pun Rasulullah masih sholat, sudah sholat. Mungkin kalau kita ingat cerita Isra Mi'raj Rasulullah belum terima perintah sholat, tapi Rasulullah saat itu sholat di Masjidil Aqsa dan menjadi imam bagi nabi-nabi yang lain. Di saat itu setelah sholat beliau mendapatkan gelas air putih, arak dan juga susu. Itu setelah sholat beliau menjadi imam bagi seluruh nabi yang lain. Artinya semua nabi sudah ada perintah untuk sholat. Nabi Musa di langit yang keempat ketika Rasulullah diturun pada kali pertama dan mendapat perintah sholat 50 waktu. Saat itu Nabi Musa berkata, wahai Nabi Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Artinya Nabi Musa sudah tahu gerakan sholat itu bagaimana, sehingga beliau sudah bisa mengestimasi gerakan sholat untuk tubuh-tubuh mungilnya umat Rasulullah ini. Jadi sholat itu tetap menjadi yang pertama bagi seluruh manusia, termasuk umat yang lainnya, juga umat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mendapat syariat sholat 5 waktu setelah beliau Isra dan Mi'raj. Inilah yang terus kita laksanakan sampai sekarang. Bagaimana tata cara umat sholat umat sebelumnya? Allah alam saya tidak tahu persis, tapi pasti nanti akan saya coba cari tahu. Intinya semua umat itu diperintahkan sholat, tetap ini pertama yang menjadi dasar daripada pertanyaan kita di Yaumul Mahsyar. Pertanyaan kedua, bagaimanakah urutan antrian? Kalau di bank kita begitu masuk ada 2 nomor, ada A, ada B, ada teller, ada CS. Kita mengambil nomor antrian A 0031, T 0031, setelah 0030, 0030, setelah 0029. Ada urutan-urutan nomor antrian di dunia. Tapi di padang mahsyar siapakah yang lebih awal? Sudah diceritakan di bab sebelumnya, saat pertama dibangkitkan setelah tiupan sangkakala yang terakhir. Tiupan sangkakala yang terakhir setelah dibangkitkan Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Saat itu Allah perintahkan pertama malaikat Israfil tiupkan sangkakala ketiga. Setelah ditiupkan sangkakala ketiga, maka seluruh langit, seluruh bumi ini ditumbuhi dengan cairan yang putih kental, lalu mereka tumbuh bagai tunas. Tapi itu terjadi setelah 4 malaikat ini menjemput Rasulullah, karena perintah Allah, cari di mana tubuh kekasihku berada. Saat itu mereka mencari dan ini orang Muhammad yang menjulang sampai ke langit, dan dari situlah posisi Masjid Nabawi sudah hancur. Mereka
mencari posisi jenazah Rasulullah dikuburkan. Jadi ketika dibangunkan jenazah Rasulullah, beliau bertanya kepada Jibril, "Mal yaum hadza?" Hari apa hari ini? Jadi kata Jibril, "Hadza yaumul ba'ts." Ini adalah hari kebangkitan. Maka saat itu Rasulullah bangun dan langsung bertanya, "Aina ummati?" Mana umatku? Lalu Jibril berkata, "Umatmu akan dibangkitkan pertama sebelum umat yang lain." Nabi Muhammad lalu meminta, "Ya Allah, jadikanlah umatku juga yang pertama dihisab daripada umat-umat yang lain." Jadi urutan pertama tetap kepada umat Nabi Muhammad. Setelah itu urutan yang lainnya baru kepada nabi-nabi yang lainnya. Artinya bercampur, tidak ada urutan apakah Nabi Adam dulu, apakah Nabi yang lain dulu. Semua dipanggil acak dan dipanggil berdasarkan nama. Kalau kita dipanggil setelah umat semua, yang lain dipanggilkan berdasarkan kebagusan namanya. Karena Rasulullah pernah bersabda, ahsinu semua awaladakum, perbaikilah nama anakmu karena kamu akan dipanggil berdasarkan urutan namamu pada hari kiamat. Artinya nama-nama yang paling bagus, nama-nama yang paling baik duluan itu dipanggil. Maka kita disyariatkan agar memperbaiki nama-nama anak kita. Dan anak kita kemudian orang baik dan tidak. Kalau di umat Nabi Muhammad, setelah umat Nabi Muhammad baru dipanggil umat-umat yang lain. Jadi pastikan kita tidak bergeser dari syariat Nabi Muhammad. Tidak perlu dengan ajaran-ajaran yang baru sekarang. Sekarang sudah banyak ajaran sempalan yang saya ceritakan minggu lalu. Ada video juga sekarang. Sekarang sudah ada ajaran. Kalau dulu kita dibawa dengan kafata, artinya milata Abraham. Kita diajak dengan surah Ibrahim itu, Inna milata Ibrahim hanifah, sesungguhnya agama Nabi Ibrahim adalah agama yang lurus. Kita diajak untuk kembali mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Hari ini kita diajarkan, ada gerakan mengajarkan bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi yang paling bagus, karena dalam surat Ali Imran pun dijelaskan tentang proses kelahiran Nabi Isa yang tanpa ayah. Jadi sudah ada orang-orang sekarang yang mengagungkan Nabi Isa. Bahkan prosesnya kalau kita lihat di medsos sekarang beredar, sudah ada pembaptisan, artinya ditidurkan dalam air suci, walaupun dilakukan prosesnya di sungai. Cuma diberikan hidungnya dicelupkan ke sungai, itu sudah dibaptis. Artinya mereka membaca dalam nama Isa dan Roh Kudus juga. Jadi hati-hati dengan ajaran pemurtadan yang sekarang, jangan sampai terpengaruh. Tetap Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad yang paling bagus di antara nabi yang lain. Yang lain tetap Nabi, tapi Nabi Muhammad adalah Nabi kita, dan syahadat kita tetap seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena di ajaran yang baru sudah ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Sudah tambahan satu syahadat lagi. Jadi kita tidak perlu bersaksi bahwa Nabi Isa Rasulullah walaupun dia, tapi saksi kita hanya dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Terima kasih Tuhan dan pun yang sudah membantu. Terima kasih. Alhamdulillah berkat beliau sudah terkumpul ada 20 orang yang namanya akan kita bacakan di akhir daripada pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa ini ya bisa jadi yang ada. Jadi bisa ya Chris jawabannya, dan insyaallah terjawab. Pertanyaan pertama bahwa kita akan tetap sholat walaupun umat yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, kita akan diperiksa pertama umat Nabi Muhammad, lalu setelah itu umat-umat Nabi yang lain. Dan umat Nabi yang lain semuanya berurutan juga. Ya pastinya mereka yang paling awal-awal diperiksa itu adalah juga rahmat dari Allah, dan semakin bagus amalannya semakin cepat diperiksa. Artinya kita pun demikian, karena menunggu pemeriksaan itu juga bagian daripada azab. Makanya orang yang paling bagus amalannya paling cepat dipanggil antriannya. Jadi tidak ada nomor antrian, kita akan diperiksa sesuai dengan amalan kita. Alhamdulillahilladzi ja'al mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hari ini kita bersyukur kepada Allah, Allah jadikan kehidupan dan kematian agar Allah menguji siapa yang paling bagus amalnya. Hari ini
seluruh apa yang kita kerjakan dalam hidup kita dan juga kita